Pernahkah Anda mendengar pemberdayaan potensi daerah di era otonomi daerah? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang pemberdayaan di era otonomi daerah, yaitu kami dari kelompok 1 dengan anggotanya yaitu Saya Mariana Rizky, saya Reva Novianti, Saya Muhammad Mufid. saya Nadia Sarpina Herlambang, saya Eni Hidayah. Penjelasan yang pertama mengenai definisi. Pemberdayaan masyarakat adalah proses kemandirian dan peningkatan potensi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengelola sumber daya, dan turut aktif berpartisipasi dalam pembangunan. Otonomi daerah adalah hak wewenang suatu daerah otonom untuk mengatur atau mengurus daerah setempatnya. Jadi, pemberdayaan masyarakat di era otonomi daerah adalah proses peningkatan pemberdayaan masyarakat di daerah setempat. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat ini adalah yang pertama meningkatkan kualitas masyarakatnya. Dua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ketiga, memperbaiki fasilitas yang ada di masyarakat. Yang keempat, menambah wawasan. Perkenalkan, nama saya Eni Hidayah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi strategi pemberdayaan potensi daerah. Kemandirian ekonomi dicapai melalui pemetaan aset berbasis analisis ilmiah untuk menetapkan sektor prioritas. Strategi ini diperkuat dengan sinergi antar wilayah dan pusat pertumbuhan, serta didorong oleh tata kelola yang bersih dan partisipasi aktif masyarakat. Pada materi ini menjelaskan bahwa kemandirian ekonomi daerah bisa dicapai melalui pemetaan aset dan analisis yang tepat. Artinya pemerintah harus mengetahui dulu potensi apa yang paling unggul di daerah tersebut agar bisa dikembangkan secara maksimal. Yang pertama itu ada pemetaan strategis. Maksud dari pemetaan strategis adalah pemerintah mengidentifikasi potensi dan karakteristik daerah. Misalnya, ada daerah yang unggul di wisata, pertanian, atau industri. Dari situ, pemerintah bisa menemukan mana yang menjadi prioritas pembangunan. Lalu yang kedua ada sinergi wilayah. Sinergi wilayah berarti adanya kerjasama antar wilayah supaya kegiatan ekonomi ini lebih lancar. Contohnya, daerah penghasil bahan baku bekerja sama dengan daerah industri atau pemasaran sehingga hasilnya lebih efektif dan menguntungkan. Yang ketiga ada analisis ilmiah, artinya pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan data dan penelitian, bukan asal memilih. Dengan begitu, pemerintah bisa menentukan sektor yang benar-benar punya potensi berkembang dan mampu untuk bersaing. Yang terakhir ada tata kelola inklusif. Maksudnya yaitu pembangunan tidak hanya dilakukan pemerintah saja, tetapi masyarakat juga ikut dilibatkan. Selain itu, birokrasi juga harus bersih dan transparan supaya masyarakat percaya terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya ada materi mengenai hubungan antara pemberdayaan dengan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan ruang bagi masyarakat lokal untuk mengelola sumber daya secara mandiri. Melalui pelimpahan wewenang, kebijakan menjadi lebih relevan dan partisipatif, guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Di antaranya yaitu yang pertama ada akses keputusan. Dengan adanya desentralisasi, masyarakat punya kesempatan lebih besar untuk ikut menyampaikan pendapat dalam perencanaan pembangunan daerah. Kedua ada fokus ekonomi. Pemerintah daerah bisa lebih fokus mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti UMKM, pertanian, atau pariwisata agar ekonomi masyarakat meningkat. Lalu yang ketiga ada relevansi kebijakan. Karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi masyarakatnya, maka kebijakan atau program yang dibuat biasanya lebih sesuai dengan kebutuhan warga. Yang keempat ada kapasitas lokal. Lembaga desa atau komunitas lokal diperkuat supaya bisa ikut membantu pembangunan dan menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan yang terakhir ada kontrol publik. Masyarakat juga bisa ikut mengawasi jalannya pembangunan. Jadi pemerintah lebih bertanggung jawab dan warga merasa ikut memiliki hasil pembangunan tersebut. Peran pemerintah dalam pemberdayaan daerah dan juga dampak positifnya dalam pemberdayaan daerah. Pertama itu sebagai fasilitator. Ini pemerintah bertugas untuk menyediakan dan memfasilitasi masyarakat agar mereka mampu mengembangkan potensi daerahnya, berupa penyediaan infrastruktur seperti jalan, irigasi, ataupun pasar. Peran pemerintah sebagai regulator. Pemerintah memiliki wewenang untuk membuat dan menetapkan peraturan atau kebijakan seperti peraturan daerah atau yang lebih dikenal dengan Perda. Sebagai regulator, pemerintah merumuskan kebijakan yang melindungi,
mendukung dan mempermudah pengelolaan potensi daerah. Contohnya adalah kebijakan perlindungan terhadap usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM lokal dari monopoli. Selanjutnya itu pemerintah sebagai motivator. Pemerintah harus hadir untuk memberikan dorongan, semangat, dan edukasi kepada masyarakat agar mereka menyadari potensi besar yang ada di daerahnya. Melakukan sosialisasi, penyuluhan, serta memberikan penghargaan atau insentif. Pemerintah sebagai koordinator. Pemerintah berperan sebagai simpul yang mengkoordinasi sebagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat, akademisi, lembaga swadaya, masyarakat. Pemerintah sebagai entrepreneur atau memiliki jiwa kewirausahaan. Mencari peluang pasar baru, mendatangkan investasi yang relevan dengan potensi lokal, dan menginisiasi terobosan-terobosan ekonomi. Pemerintah sebagai pelindung atau protektor. Kita memiliki tugas atau memiliki peran melindungi masyarakat lokal dari persaingan yang bebas mengenai dampak positif pemberdayaan daerah. Yang pertama itu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program pemberdayaan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melalui berbagai inisiatif, kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan publik dapat lebih terpenuhi. Dampak positifnya itu adalah mendorong kemandirian ekonomi. Pemberdayaan membantu masyarakat untuk tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan luar, dengan cara meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan potensi lokal. Selanjutnya, dampak positifnya itu adalah meningkatkan partisipasi aktif dalam pembangunan. Salah satu dampak utamanya adalah pergeseran peran masyarakat dari sekedar objek pembangunan menjadi pelaku utama. Selanjutnya adalah pengembangan kapasitas dan pengetahuan. Pemberdayaan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan teknis. Selanjutnya, dampak positifnya adalah peningkatan kualitas dan keberlanjutan infrastruktur. Keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan memastikan membangun infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Terakhir, dampak positifnya itu adalah memperkuat kohesi sosial dan rasa kepemilikan. Program pemberdayaan inklusif dapat meningkatkan hubungan sosial antar warga dan memperkuat rasa kebersamaan. Melalui partisipasi sosial aktif, tercipta solidaritas komunitas yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup secara bersama-sama. Dampak negatif pemberdayaan potensi daerah. Pertama, ketimpangan antar daerah. Pemberdayaan potensi daerah dapat membuat daerah yang sudah maju semakin berkembang, sedangkan daerah yang tertinggal sulit mengejar ketertinggalannya. Contohnya, Jakarta memiliki fasilitas dan investasi yang lebih banyak dibandingkan daerah terpencil. Kedua, eksploitasi sumber daya yang berlebihan. Pemanfaatan sumber daya yang tidak terkendali dapat merusak lingkungan. Contohnya, penebangan hutan secara berlebihan yang menyebabkan banjir dan tanah longsor. Ketiga, konflik kepentingan. Perbedaan kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan investor dapat menimbulkan konflik. Contohnya, warga menolak pembangunan tambang karena khawatir merusak lingkungan sekitar. Dan keempat, terakhir, kualitas sumber daya manusia belum merata. Kurangnya SDM yang terampil membuat potensi daerah belum dimanfaatkan secara maksimal. Contohnya, daerah wisata yang indah tetapi belum dikelola dengan baik karena kurangnya tenaga ahli. Tantangan pemberdayaan potensi daerah. Yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia berkualitas. Masih banyak daerah yang kekurangan tenaga kerja terampil dan berpendidikan. Contohnya kurangnya tenaga ahli untuk mengolah industri atau pariwisata daerah. Kedua, kurangnya infrastruktur. Infrastruktur yang belum memadai menghambat pengembangan potensi daerah. Contohnya, jalan rusak membuat hasil pertanian sulit dijual ke pasar. Yang ketiga, koordinasi pemerintah yang kurang efektif. Kerjasama antar instansi yang kurang baik dapat menghambat pelaksanaan program. Contohnya, program pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan selaras sehingga hasilnya kurang maksimal. Dan terakhir, minimnya pendanaan atau investasi. Keterbatasan dana membuat pengembangan potensi daerah menjadi terhambat. Contohnya, UMKM sulit berkembang karena kurang mendapatkan modal dari usaha. Sebelumnya adalah desa yang tertinggal, dengan PADES hanya 60 juta rupiah per tahun dan tingkat pengangguran tinggi. Satu-satunya potensi yang dimiliki oleh desa tersebut adalah sumber air mata alami yang bernama Umbul Ponggok, tetapi Umbul Ponggok ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga desa tersebut. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan desa untuk mengelola aset lokal secara mandiri, membentuk BUMDes, dan menerima dana desa. Inilah yang menjadi landasan transformasi Desa Ponggok. Strategi pemberdayaannya yaitu yang pertama, BUMDes Tirta Mandiri dibentuk untuk mengelola Umbul Ponggok sebagai destinasi wisata air unggulan. Dan yang kedua, inovasi wisata foto bawah air menjadi daya tarik unik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Desa Ponggok. Yang ketiga, warga dilatih dalam bidang fotografi bawah air, hospitality, dan manajemen usaha. Yang keempat, keuntungan BUMDes dibagi secara adil melalui dividen usaha kepada masyarakat. Yang terakhir, usaha BUMDes dikembangkan ke sektor lain seperti usaha air minum, kemasan, simpan pinjam, dan parkir.